Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini gua akan membahas sebuah film berjudul The Game 1997. Tidak pernah lupa, gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film diawali dengan sebuah prolog dari keluarga Van Orton, di mana keluarga itu merupakan keluarga besar kaya raya pada zaman tersebut. Terlihat saat ini anak dari pengusaha itu yang bernama Nicholas sedang merayakan hari ulang tahunnya. Nicholas sendiri mempunyai seorang adik yang bernama Conrad. Jauh beberapa tahun ke depan, semenjak kematian kedua orang tuanya, bisnis usaha keluarga Van Orton diteruskan oleh Nicholas. Sebab Conrad sendiri doyan mabuk-mabukan dan minum obat-obatan terlarang. Maka dari itu, Nicholas dan pihak keluarga besar tidak percaya kalau perusahaan dipimpin oleh Conrad. Sedikit informasi, Nicholas saat ini baru saja cerai dengan mantan istrinya karena perbedaan pendapat dan Nicholas yang selalu saja menghabiskan waktu di kantor. Rumah mewah yang dimiliki oleh Nicholas hanya dihuni oleh dirinya sendiri dan seorang asisten rumah tangga yang bernama Ilsa yang sudah bertahun-tahun bekerja dengan keluarga Van Orton. Saking penting dan ternamanya Nicholas, ia kerap kali diundang ke beberapa acara ternama. Namun Nicholas yang merasa kalau itu semua hanya membuang waktunya saja, sering juga menolak beberapa ajakan tersebut, terkecuali panggilan dari adiknya, yaitu Conrad Van Orton. Well, a gentleman called requesting to have lunch with you. I tried to... Maria, put the reservation under my name. No, I'm still waiting. Sesibuk apapun Nicholas, ia pasti menghadiri panggilan dari sang adik. Seperti saat ini, Nicholas memenuhi undangan adiknya yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nicholas, karena Nicholas hari ini sedang berulang tahun yang ke-48. Dengan power yang dimiliki Nicholas, Conrad pun bisa merokok di dalam restoran yang sebenarnya tidak boleh merokok. Tak ada siapapun yang berani menegur Conrad, meskipun Conrad berbicara kasar dan menentang siapapun orang yang mau melarangnya. Tanpa diduga, di balik kelakuannya yang sembarangan, Conrad membuat hati Nicholas terenyuh karena Conrad diam-diam merayakan hari ulang tahun kakaknya itu. Happy birthday to you. Dan disinilah satu-satunya kado dari sang adik adalah sebuah kartu undangan yang bertuliskan CRS. Tak tahu CRS ini apa, tapi yang jelas Conrad menyuruh Nicholas untuk datang ke tempat dari kartu undangan itu. I think you'll like this, I did. I said I'll call, okay? Alright, I'll call. Di dalam perjalanan pulang, Nicholas seketika terbayang masa lalunya, di mana pada saat itu sang ayah secara mengejutkan melakukan penyelesaian hidup sendiri. Entah apa alasannya, tapi sepertinya ayah Nicholas menanggung beban yang sangat berat. Walau mereka sudah berpisah, mantan istri Nicholas yang bernama Elizabeth sesekali menghubungi Nicholas untuk menanyakan kabar dari pria ini. I honestly don't know. Official nuclear family. I guess I should let you go. Oh, bye. Keesokan harinya, terlihat Nicholas mendatangi sebuah kantor yang menyediakan sensasi berbeda tentang arti kata dari kematian. Kantor itu adalah kantor bernama CRS. Nicholas datang ke sana hanya karena sebuah hadiah yang sebelumnya diberikan oleh sang adik. Hadiah itu berupa kartu undangan menjadi peserta dalam sebuah game yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Di sana Nicholas disambut oleh manajer perusahaan yang bernama Jim. Gift from Conrad Van Orton. Need to fill out these forms. Well, to give us an overall sense of your capabilities. It's a game. Game. Sebelum memulai permainan, Nicholas harus mengisi beberapa lembaran informasi dan juga tes psikologi. Bukan hanya itu saja, Nicholas disuruh untuk menjalani beberapa tes lainnya supaya memahami kemampuan Nicholas dan memastikan permainan apa yang cocok dimainkan oleh Nicholas. Setelah menjalani beberapa tes yang cukup membuat Nicholas sendiri risih dan menjadi ambigu, Nicholas disuruh untuk menandatangani surat perjanjian terakhir, di mana isi surat itu pada intinya pihak perusahaan tidak akan bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan fatal terhadap diri Nicholas. Dan jika permainan sudah dimulai, Nicholas tidak diperbolehkan untuk menghentikan permainan di tengah-tengah. No, that's bad for me. Well, how about tonight? Okay. By the way, In London, they'd been around a while.
Ketika Nicholas baru saja selesai berolahraga, ia tak sengaja mendengar percakapan dua orang pria yang membicarakan tentang CRS. Penasaran akan hal tersebut, Nicholas menghampiri kedua pria itu dan menanyakan apa yang mereka ketahui tentang CRS. Rupanya, salah satu dari mereka adalah orang yang pernah memainkan game yang dibuat CRS. Saking serunya game tersebut, orang itu menjelaskan jikalau Nicholas memainkan game itu, Nicholas akan merasakan sebuah sensasi yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Nice to meet you. What a fantasy role-playing nonsense. Now I can see. Singkat cerita, baru saja Nicholas akan memasuki rumahnya, Nicholas seketika kaget melihat seseorang yang tergeletak tepat di tempat kejadian saat ayahnya mendiskon umur. Penasaran akan hal itu, Nicholas bergegas untuk mengeceknya. Rupanya, itu hanyalah badut yang sengaja diletakkan oleh seseorang. Bingung dengan apa yang terjadi dan apa maksud dari semua ini, Nicholas membawa badut itu dan mengambil sebuah kunci yang diselipkan di dalam mulut si badut. Terlihat jelas kalau kunci itu berlogokan CRS, dengan kata lain Nicholas telah memulai permainannya. Saat Nicholas hendak mengecek badut itu di ruangannya, tiba-tiba saluran TV pun berubah, di mana pembawa acara di televisi seolah-olah mengetahui gerak-gerik dari Nicholas. Dalam siaran tersebut, si pembawa acara mengatakan kalau Nicholas telah memulai permainan dan ia sudah mendapati kunci pertama. Oleh karena itu, Nicholas diperintahkan untuk selalu waspada dan membawa kunci yang ia sudah temukan itu. Ternyata, pihak CRS sendiri sebelumnya sudah mengira kalau Nicholas akan membawa badut itu ke ruangannya. Dan maka dari itu, pihak CRS meletakkan CCTV di salah satu bola mata dari si badut sembari menyabotase saluran televisi yang ditonton oleh Nicholas. Micro is the object of the game. U.S. State Department responded. Keesokan harinya, ketika ia berada di bandara, Nicholas tak sengaja berdampingan dengan seorang pria yang tiba-tiba beranjak dari kursinya karena penyakit yang diderita. Tampak jelas, entah kebetulan atau apa, si pria menjatuhkan sebuah aksesoris mirip badut yang ada di rumah Nicholas. Ketika Nicholas akan mengambil aksesoris tersebut, seorang wanita datang dan malah mengambil benda itu lebih dulu untuk diberikan kepada anaknya. Tak lama, seorang pria yang duduk tepat di hadapan Nicholas memberitahukan jika baju yang dipakai Nicholas kotor karena ketumpahan tinta dari pulpen yang disimpan Nicholas di saku baju. Lalu, karena sebentar lagi Nicholas akan menghadiri rapat penting, Nicholas terpaksa harus ke kamar mandi untuk membersihkan bajunya. Karena parno dengan beberapa hal yang ia alami akhir-akhir ini, Nicholas enggan membantu seorang pria yang kehabisan tisu di toilet. Beberapa jam kemudian, karena omset perusahaan semakin menurun, Nicholas menemui seorang kepala bidang publishing di perusahaan yang ia pegang saat ini yang bernama Anson. Sedikit informasi, omset perusahaan bisa menurun karena kinerja dari Anson yang sudah tidak lagi bisa full power seperti masa mudanya. Meski Anson sendiri merupakan rekan dekat dari ayahnya Nicholas, Nicholas yang tak pandang bulu memutuskan untuk memecat pria tersebut. I'm sorry. Tapi tanpa diduga, koper yang dibawa Nicholas yang berisi surat dokumen pemecatan tiba-tiba susah untuk dibuka. Alhasil Nicholas pun tak jadi untuk memecat Anson. Malam harinya, Nicholas datang ke sebuah restoran yang sebelumnya dipesan oleh Conrad untuk memenuhi undangan dari adiknya. Tapi saat Nicholas baru saja beranjak dari meja makannya, tiba-tiba seorang pelayan wanita tak sengaja menabraknya. Pelayan yang bernama Christine ini pun langsung meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Sayang, Nicholas yang emosi tidak mau memaafkan Christine dan malah melaporkannya pada si manajer restoran, membuat Christine harus dipecat saat itu juga. Tapi secara tak terduga, muncul seorang pelayan yang memberikan selembar surat kepada Nicholas. Lembaran tersebut menyuruh Nicholas untuk jangan membiarkan Christine pergi dan merasa ini adalah bagian dari permainan. Dengan tergesa-gesa, Nicholas pun mengejar wanita itu. Ketika Nicholas akan meminta maaf, seorang pria di hadapan Nicholas tiba-tiba terjatuh. Christine yang belum jauh dari Nicholas langsung menyelamatkan pria tersebut dan menyuruh Nicholas untuk menghubungi bantuan. Beruntung, tak lama kemudian muncul mobil polisi yang sedang berpatroli dan seketika itu juga memanggil ambulans. Ride with your wife and we'll meet at the hospital. The hospital?
He's breathing, isn't he? Singkat cerita, setibanya di rumah sakit, ketika Nicholas dan Christine akan mengisi sebuah laporan, tiba-tiba lampu di sekitaran mereka padam total. Pada kesempatan itulah, Nicholas berkata kalau Christine sudah masuk bersamanya ke dalam game yang dibuat oleh CRS. Merasa dirinya tidak ada kaitan dengan semua ini, Christine pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Nicholas. How do you know that's the way? I don't. Hingga di suatu momen, mereka berdua tak sengaja melihat lift yang terbuka tiba-tiba. Penasaran akan hal itu, Christine mengurungkan niatnya dan lebih memilih untuk memasuki lift disusul oleh Nicholas yang sedari tadi mengikuti Christine. Tapi, karena lift tak kunjung bergerak, Nicholas yang teringat dengan kunci yang sebelumnya ia temukan mencoba untuk menggunakan kunci tersebut yang pada akhirnya berhasil menjalankan lift itu. Secara mengejutkan, lift pun tiba-tiba macet, membuat mereka berdua harus memutar otak mencari cara keluar dari dalam lift. Dan karena sinyal ponsel mereka hilang tiba-tiba dan tidak ada telepon darurat di dalam lift itu, Nicholas mencoba untuk membantu Christine naik ke atas lift. I'm not wearing any underwear. Okay. My hero, let's go. Setelah berusaha sekuat tenaga, pada akhirnya mereka berdua pun bisa keluar dari dalam lift tersebut. Tapi sayangnya, koper yang dibawa Nicholas sebelumnya masih tertinggal di dalam lift itu. Baru saja mereka berdua berjalan beberapa langkah, Nicholas akhirnya sadar bahwa gedung rumah sakit yang baru saja mereka injak ternyata berada tepat di dalam gedung dari CRS. Lalu, karena alarm keamanan yang tak sengaja mereka aktifkan, Christine yang tidak mau berurusan dengan pihak CRS pun menyuruh Nicholas untuk kabur melarikan diri. Setelah situasi reda, Nicholas mengajak Christine untuk beristirahat sejenak di sebuah hotel. Mengetahui kalau Nicholas adalah seorang pemilik perusahaan dan mempunyai rumah yang sangat mewah, Christine begitu heran kenapa Nicholas tidak mencari pendamping untuk hidupnya. Mendengar hal itu, Nicholas yang tidak peduli dengan perkataan Christine malah menyuruh wanita tersebut untuk membersihkan badannya dan pulang kembali ke rumahnya. Really? And what they say? Tepat di pagi hari, Nicholas yang baru bangun langsung dihubungi oleh asistennya yang memberitahukan kalau Nicholas semalam meninggalkan kartu kreditnya di kamar hotel. Takut kalau kartunya diambil oleh orang lain, Nicholas pun bergegas kembali ke hotel itu. Setelah mendapatkan kembali kartu kreditnya, Nicholas yang khawatir kalau ada lagi barangnya yang ketinggalan di kamar hotel meminta kembali kunci kamarnya dan mencoba untuk mengecek apa yang ada di dalam kamarnya semalam. Namun secara mengejutkan, di dalam kamar itu Nicholas malah menemukan beberapa foto syur dari Christine dan sebuah kaset berisi desahan dari Christine. Bukan hanya itu saja, Nicholas juga mendapati banyak sekali barang terlarang di atas meja. Untungnya, sebelum pihak hotel memeriksa dan membereskan kamar tersebut, Nicholas terlebih dahulu membereskan kamarnya sendiri. Di perjalanan pulang, Nicholas melihat kalau ada sebuah mobil yang membuntutinya. Risih akan hal itu, Nicholas seketika menepikan mobilnya dan menghampiri si pengemudi mobil. Why are you following me? What? Maka dari itu, Nicholas yang merasa kalau beberapa foto dan juga barang haram yang sebelumnya terdapat di kamar hotel adalah perbuatan Hansen, langsung membuat Nicholas menghampiri Hansen. Di sini, Nicholas sendiri menarik benang merah kenapa Hansen menyewa seorang detektif jikalau tidak ada tujuan lain selain merusak reputasi Nicholas. Are you finished? No, I'm not finished. I signed the termination contract for Bear. You are welcome to join our lunch, maybe. Misguided. I'll call you later. What? United Taxi Company. United.
Sesampainya di rumah, Nicholas tambah emosi karena listrik di rumahnya tiba-tiba mati dan pintu sudah terbuka, menandakan kalau sebelumnya sudah ada seseorang yang berani memasuki rumahnya. Khawatir akan hal itu, Nicholas pun mengambil pistol yang ia punya dan mencari orang yang berani membobol rumahnya itu. Secara mengejutkan, ternyata orang yang memasuki rumahnya telah berani mencoret-coret dinding ruang kerja dari Nicholas. Bukan hanya itu saja, mereka turut meninggalkan sebuah surat yang diselipkan di mulut badut yang sebelumnya Nicholas temukan. Surat tersebut bertuliskan, "Like my father before me, I choose eternal sleep." Yang artinya, seperti ayahku sebelumnya, aku memilih tidur abadi. Merasa ini sudah keterlaluan, Nicholas pun berlari ke kediaman Ilsa untuk memperingati wanita itu agar berhati-hati karena ada seseorang yang menjebol pintu kamarnya. Beruntung, Nicholas berhasil menghubungi pihak kepolisian, tapi di tengah panggilan tersebut, tiba-tiba Conrad muncul dan memaksa untuk masuk ke dalam rumah dan mengajak Nicholas segera pergi saat itu juga. Di perjalanan, Conrad yang ketakutan dengan ulah CRS yang rupanya memaksanya untuk ikut ke dalam game, langsung mengubrak-ngabrik interior mobil dari Nicholas. Nah, secara tak terduga, ban mobil yang mereka kendarai tiba-tiba pecah, membuat Nicholas harus segera menepikan mobilnya. Saat Nicholas hendak mengganti ban mobilnya, Conrad menemukan banyak sekali kunci CRS yang berada di laci mobil Nicholas. Alhasil, Conrad pun mengira bahwa Nicholas telah bekerja sama dengan pihak CRS untuk membunuh Conrad dan memaksa Conrad ikut ke dalam permainan pun seketika kecewa terhadap perbuatan Nicholas. Meski Nicholas berusaha untuk menjelaskan semuanya, Conrad yang terlanjur emosi terhadap kakaknya tidak mendengar ucapan Nicholas dan memutuskan untuk pergi meninggalkan sang kakak. Karena ban mobilnya yang pecah, Nicholas pun memutuskan untuk pulang dengan menggunakan taksi. Namun di perjalanan, terdapat hal yang janggal, di mana si supir malah melewati jalur yang seharusnya tidak dilalui mereka. Tidak hanya itu saja, si supir mendadak mengunci seluruh pintu dan membawa mobil itu secara ugal-ugalan. Hingga di suatu momen, supir taksi tersebut melakukan hal seperti ini. Nicholas yang terjebak di dalam mobil berusaha untuk tetap tenang sembari mengingat kalau ini hanyalah sebuah game. Dengan kunci yang sebelumnya ia simpan, pada akhirnya Nicholas berhasil membuka jendela mobil dan keluar dengan selamat. Dirasa ini sudah keterlaluan, Nicholas pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang untuk mengusut tuntas dan menuntut pihak CRS. Sayang, ketika mereka tiba di lokasi, rupanya kantor CRS sudah tidak lagi berada di tempatnya, alias kabur menghilangkan jejak. Management for the building says the space hasn't been officially. Divers, they're still looking for the cab. As soon as It's not impossible to trace, but it'll take time. Attempted murder. Malam harinya, Nicholas yang mendapat informasi tentang lokasi rumahnya Christine segera pergi untuk menemui Christine. Pada kesempatan itu, Nicholas bertanya siapakah orang yang ada di dalam photoshoot yang ia temukan di kamar hotel. Alih-alih menjawab, Christine malah membicarakan hal lain. Dan ketika Nicholas mengecek barang demi barang di kamarnya Christine, Nicholas yang melihat sebuah lampu yang mengeluarkan asap seketika kepo dan mencoba menyentuhnya. Merasa ada hal yang janggal, Nicholas mencoba untuk mengecek isi kulkas dari rumah Christine yang hasilnya kosong. Disinilah ia baru sadar kalau semua barang di ruangan itu adalah properti belaka, yang berarti Christine sebenarnya adalah bagian dari permainan CRS. Terpojok atas tuduhan dari Nicholas, Christine pun terpaksa harus berkata jujur dan menunjukkan kalau pihak CRS telah menyimpan kamera CCTV di dalam detektor asap. This I am goddamn. Atas perbuatan Nicholas barusan, pihak CRS yang tidak mau permainan mereka gagal di tengah jalan seketika mengutus beberapa anggotanya untuk menyerang mereka. Dan inilah yang terjadi. You
Di perjalanan, Christine mengatakan kalau tabungan Nicholas yang berada di bank Swiss telah dikuras habis oleh pihak CRS. Christine bisa tahu karena ialah yang diam-diam mengambil kartu kredit Nicholas dan mengkloningnya. Masalah PIN atau keamanan, pihak CRS mempunyai hacker yang hebat dan dapat dengan mudah meraup seluruh tabungan dari Nicholas. Nicholas yang tidak percaya mencoba untuk menghubungi pihak bank. Naas, perkataan Christine ternyata memanglah benar, dan kini seluruh uang hasil jeripaya Nicholas selama bertahun-tahun sudah lenyap entah kemana. Untuk tempat persembunyian sementara mereka, Nicholas membawa Christine ke sebuah kabin miliknya yang terletak di tengah hutan. Disinilah Nicholas pun mendapat kabar dari pengacaranya yang bernama Sam kalau sebenarnya seluruh uang tabungan miliknya masih ada dan tidak tersentuh oleh siapapun. Mendengar percakapan itu, Christine pun langsung mengatakan kalau sebenarnya Sam terlibat dalam permainan dan bertugas untuk menenangkan Nicholas agar ia percaya bahwa semua uang tabungannya masih ada dan tersimpan aman di dalam bank. Setelah panggilan itu berakhir, Nicholas yang sebelumnya meminum minuman yang disuguhkan Christine tiba-tiba merasakan pusing yang sangat ekstrim, membuat pria ini seketika hilang kesadaran. Stuff even your lawyer didn't happen. Singkat cerita, Nicholas terbangun dan mendapati dirinya berada di dalam sebuah peti yang tersimpan di basement. Secara perlahan, ia mencoba keluar dan mendapati kalau ternyata dirinya kini berada di tengah-tengah dari pemakaman umum. Dengan badan penuh luka dan tidak sepeser pun memegang uang, Nicholas mencoba untuk menelusuri seluk-beluk kota dan mencari bantuan. Di kantor kedubes Amerika Serikat, sangat disayangkan orang kedutaan besar tidak mempercayai omongan Nicholas yang mengatakan kalau ia baru saja dirampok. Karena jika Nicholas dirampok, kenapa jam mahal yang ia gunakan juga tidak ikut hilang? Mendengar hal itu, Nicholas seketika mengecek jam tangannya dan memutuskan untuk pergi menggadaikan jam warisan ayahnya itu demi membeli sesuap makanan dan kebutuhannya. Karena uang yang ia miliki tidak cukup untuk pulang ke Amerika, ia pun mencoba meminta tolong kepada penduduk sekitar agar mau membantunya. Untung saja ada salah seorang supir yang prihatin dan mau membantu Nicholas. Setelah melalui perjalanan yang cukup melelahkan, Nicholas akhirnya tiba di rumahnya. Keesokan harinya, ia pun pergi ke hotel dan meminta pihak hotel untuk menghubungi sang adik. Namun tanpa diduga, karena masalah yang Conrad alami, Conrad kerap kali ngamuk dan membuat risih para tamu hotel. Alhasil, pihak hotel pun terpaksa mengusirnya dan menganggap kalau Conrad mengalami sebuah gangguan kejiwaan. Merasa dirinya terus-menerus dipantau oleh pihak CRS, Nicholas pun pergi menemui mantan istrinya untuk meminjam kendaraan yang ia miliki. Saking traumanya Nicholas, ia tidak mau menerima botol minum dari pihak restoran karena ia merasa kalau botol yang ia lihat saat ini tutup segelnya sudah terbuka dan bisa jadi kembali diracun oleh pihak CRS. Elizabeth yang khawatir dengan keadaan Nicholas mencoba untuk menenangkan mantan suaminya itu. Namun di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba siaran di televisi kembali berubah, menandakan kalau pihak CRS berhasil mengetahui keberadaan Nicholas. Dari tayangan televisi itu, Nicholas sadar kalau orang yang selama ini menghantuinya dan selalu ada di berbagai saluran televisi hanyalah seorang aktor. Get out of the car, fucker. Open the door and leave. Setelah mencari informasi dan mendapatkan lokasi dari pria itu, Nicholas mendatangi si aktor yang bernama Lionel. Pada kesempatan itu, Nicholas memaksa Lionel untuk mau memasukkannya ke dalam kantor CRS. Nicholas nekat melakukan hal ini karena pihak CRS sudah keterlaluan dan membuat adiknya yaitu Conrad mengalami gangguan kejiwaan. Michael, guys. Singkat cerita, Lionel pun membawa Nicholas memasuki gedung CRS secara diam-diam.
Pihak keamanan yang berniat untuk mengecek Lionel terpaksa harus diancam oleh Nicholas yang kini menyanderanya agar Lionel mau membantu dirinya masuk ke kantor CRS. Sesuai dugaan, di sana Nicholas bertemu dengan Christine yang seketika syok mendapati kalau Nicholas berhasil menemukan mereka. Di tengah ketegangan tersebut, saat Christine hendak disandra oleh Nicholas, tiba-tiba pihak keamanan gedung muncul dan menodongkan senjatanya tepat ke arah Nicholas. Dan inilah yang terjadi. Nicholas yang ketakutan membawa Christine naik ke atas gedung. Disitulah Nicholas yang kesal meminta Christine untuk jujur siapakah orang di balik semua ini. Kenapa mereka bisa melakukan tindakan yang sudah terbilang di luar batas. Saking kesalnya, Nicholas menyuruh Christine untuk menghubungi bosnya sendiri dan memberitahu mereka kalau ia sudah menembak seseorang. Jika Christine tidak mau menuruti permintaannya, Nicholas tak segan-segan akan menembak Christine. Disitulah Christine baru menyadari kalau pistol yang dipegang Nicholas adalah pistol asli. Takut akan hal itu, Christine pun segera menghubungi bosnya untuk melaporkan kejadian yang sedang ia alami. Di tengah ketegangan yang terjadi, Christine berusaha untuk menyadarkan Nicholas kalau semua ini hanyalah permainan. Sayang, Nicholas yang terlanjur kecewa dan emosi pun tak menggubris ucapan Christine. Alhasil, saat salah satu pintu berhasil dibobol oleh kelompok CRS, Stop flying! You shot him. ternyata semua ini adalah hadiah dan rencana yang disusun secara matang oleh Conrad yang melibatkan pihak CRS sebagai hadiah ulang tahun untuk kakaknya. Melihat sang adik tewas akibat ulahnya sendiri, seketika itu juga Nicholas yang sudah putus asa pun memutuskan untuk menyelesaikan hidupnya sendiri. Beruntung, semua ini telah diperkirakan oleh pihak CRS yang hebatnya lagi sudah menyiapkan bantal raksasa bagi Nicholas. Tak lama dari itu, terlihat Conrad yang rupanya masih hidup muncul bersama para anggota CRS. Akhirnya, setelah melalui perjalanan dan menjalani game yang sangat-sangat membuatnya frustasi dan juga putus asa, Nicholas berhasil menyelesaikan permainan itu dengan baik. Di hadapan semua orang dengan bangga, Conrad pun memperkenalkan kakaknya sebagai kakak terbaik dan pemberani yang ia miliki. Selain itu, secara tidak terduga, semua yang dialami Nicholas di sepanjang film tadi, termasuk detektif yang disewa oleh Anson, adalah bagian dari rencana yang disusun oleh pihak CRS. Dengan kata lain, perusahaan yang dipimpin oleh Nicholas tidak mengalami kendala sedikit pun. The bill. What was her name? Setelah itu, Nicholas yang teringat dengan Christine pun segera mengejar wanita itu yang hendak pergi kembali ke bandara. Dalam percakapan mereka berdua, kita bisa tahu kalau Nicholas dan juga Christine memendam rasa satu sama lain. Mendapat ajakan dari Christine untuk ngopi sebentar sebelum ia pergi, Nicholas pun tentu menyetujui ajakan itu dan film pun berakhir. Film yang rilis di tahun 1997 ini mendapat rating positif dan luar biasa bagus. Tentu tidak ada salahnya bagi mager nonton untuk membahas film-film seperti ini. Bagaimana guys? Jikalau kalian suka, silahkan like aja video ini biar gua tahu seberapa suka kalian terhadap film-film seperti ini dan film-film bagus seperti ini. So, mungkin segini aja penjabaran alur cerita dari film The Game 1997. Kita bertemu lagi ya di video-video berikutnya dan gua Nandi cabut dulu. Dadah.